Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Di sini saya Muhammad Ilham Yusuf selaku mahasiswa ASM Arianti akan mewawancarai Akang dari UPI Setiabudi ya. Boleh siapa namanya? Dengan Kang Wildan. Kang Wildan dari UPI Bumi Siliwangi ya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas mengenai, aduh Kang maaf ya aku nervous ini, aduh ketemu ini nih. Oke Kang, di sini aku mau nanya terkait dengan hak dan kewajiban negara. Menurut Akang, hak dan kewajiban negara itu penting gak sih? Atau kayak menurut Akang tuh apa gitu hak dan kewajiban negara? Saya jawab ya. Ya boleh. Nah, kalau hak dan kewajiban itu kan sama-sama punya kesamaan ya. Yang satunya itu hak itu kayak negara itu punya hak buat mengatur atau mengasih kebijakan kepada rakyatnya. Sedangkan kewajiban negara itu kayak melindungi rakyatnya atau warganya, terus kayak ngasih keadilan juga, gitu mungkin kan. Oke, baik. Menurut Akang apa nih contoh konkret dari hak yang dimiliki oleh negara? Contohnya ya kayak ini, kayak adanya undang-undang, terus kayak adanya peraturan daerah, terus kayak ngatur juga tentang perekonomian negara juga. Oke, baik. Lalu kalau begitu, apa saja contoh dan kewajiban negara terhadap rakyatnya? Contoh kewajibannya ya? Ya, contohnya. Nah, Kang. contohnya kayak mungkin ngasih pendidikan gratis yang gitu, menjamin pendidikannya, terus menjamin kayak dari pelayanan kesehatannya, sama menjamin rakyat untuk tidak sengsara. Tidak sengsara ya. Oke. Baik. Nah, dalam praktiknya, apakah negara sudah menjalankan kewajiban dengan baik? Menurut Akang gimana? Dari pandangan saya mungkin tinggal dikembangkan aja. Contohnya tuh kayak adanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, terus BPJS untuk pelayanan kesehatan. Tuh. Oke. Lalu, bagaimana seharusnya rakyat menyikapi hak dan kewajiban negara di Indonesia? Untuk kewajiban dari warganya dari rakyat. Nah, mungkin dari satu yaitu aktif dalam bersuara, aktif dalam pemilu, terus kayak warga juga atau rakyat negara Indonesia juga harus bisa berpikir kritis gitu dalam membangun negaranya. Tidak takut dalam menyampaikan keadilannya. Oke, baik. Lalu, menurut Akang, adakah hubungan antara hak atau kewajiban negara dengan hak dan kewajiban warga negara? Hubungannya ada kan. Salah satunya kayak misalkan negara itu kan punya hak untuk mengatur rakyatnya untuk adil atau sejahtera, terus rakyat juga negara juga punya kewajiban untuk melindungi rakyat, karena semua dua hal itu sama-sama untuk membangun negara. Oke. Nah, menurut Akang bagaimana cara agar negara bisa lebih maksimal menjalankan kewajibannya? Mungkin karena biar malu lebih maksimal ya. Salah satunya adil mungkin yang sekarang kurang optimal, karena keadilan itu mungkin salah satunya karena dari beberapa pihak pengen mementingkan dirinya sendiri, atau enggak ada pihak yang cuman menguntungkan buat mereka, tidak memikirkan negara sama apa yang ada di bawah rakyatnya gitu. Agak relate gak sih Kang sama ini program KDM?
HDN. Cuma bercanda ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Oke Kang, tadi kan kita sudah melakukan sesi tanya jawab, tapi tidak sopan alasannya jika saya tidak menanyakan hal tentang Akang di UPI seperti apa sih? Oh, kebetulan di UPI lumayan baik ya. Dengan pembelajaran yang masih dikembangin. Saya juga dari jurusan RPL semester 2 kan. Semester 2 ya. Oke. Di sana Akang aktif organisasi gak sih? Oh, untuk organisasi ada, dan juga kebetulan dari pihak kampus juga mengharuskan mahasiswanya untuk aktif organisasi. Oke. Menurut Akang di area UPI itu hak apakah di sana mahasiswa-mahasiswanya mempunyai hak untuk jaga kampusnya atau ya seperti menjaga kampusnya gitu, apakah diwajibkan untuk menjaga nama kampus atau seperti apalah gitu. Mungkin kalau di sana juga ada aturan-aturan kayak kita juga harus jaga fasilitas kampus gitu. Ada beberapa area yang cuman jurusan itu aja yang hanya bisa pakai gitu. Terus kalau tentang mengharumkan nama kampus, tentunya semua mahasiswa pasti ngelakuin hal itu ke kampusnya kan. Oke. Di saya sendiri di ASM Arianti itu ada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, untuk di UPI sendiri ada nggak sih mata kuliahnya? Setahu saya itu di semester awal-awal semua kampus mempunyai mata kuliah tersebut, karena mata kuliah tersebut itu cukup penting untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswa dalam rangka historis kewarganegaraan Indonesia. Ada nggak sih di sana? Ada kan? Ada. Benar kata Kakang juga, karena mungkin kita juga awalnya harus mengenal dulu gitu sebelum mendalami jurusan kita sendiri. Gitu. Terus di kampus di UPI juga kan ada jurusan hukum, fakultas hukum. Kita nyantai aja lah Kang. Ya. Mungkin Akangnya mau nanya tentang saya juga boleh gitu. Oh, ini Akangnya dari semester berapa ya? Oh, kebetulan saya juga sama Kang semester 2. Oh, berarti kita seumuran ya? Iya kan? Oh, oke. Berarti untuk kewarganegaraan juga ada ya? Iya. Oke, tadi udah nanya tentang pribadi, tapi aku tuh masih agak penasaran gitu. Masih ada pertanyaan lagi nih, boleh Kang? Seperti yang kita tahu juga gitu, kayaknya anak OP itu pada kritis gitu. Nah, aku ingin tanya-tanya lagi ya, nggak apa-apa? Boleh Kang. Oke. Menurut Akang apa dampak jika negara tidak menjalankan kewajibannya dengan baik? Kalau dampaknya yaitu mungkin dari pendidikan ya Kang. Mungkin kualitas pendidikan Indonesia yang udah di rata-rata mungkin makin turun ya Kang. Ya, gitu. betul sih. Terus di ini juga kesejahteraan di kesehatan, kalau itu nggak dilakuin mungkin banyak yang menderita gitu. Betul banget. Terus hal-hal itu tuh bisa buat negara hancur gitu kan. Oke. Lalu kenapa sih gitu penting bagi negara tuh untuk menjamin hak asasi manusia dari warganya gitu? HAM untuk warga tuh kenapa penting gitu buat kita? Nah, kayak yang mungkin berhubung kayak pertanyaan tadi ya, itu kayak menjamin agar warga negaranya tuh sejahtera, tidak sengsara. Terus dengan warga negara yang sejahtera, negara juga mampu buat bangkit berkembang gitu kan, meningkat. Oke. Bagaimana peran konstitusi dalam mengatur hak dan kewajiban negara? Mungkin untuk kayak peraturan gitu, mungkin semua juga dilandasi samanya undang-undang dasar gitu ya. Karena semua peraturan, semua aturan yang ada ditentuinya dari undang-undang dasar kan.
Oke. Lalu contoh menurut Akang contoh pelanggaran kewajiban negara yang pernah terjadi di Indonesia itu apa sih? Banyak. Banyak ya. Mungkin sebenarnya salah satunya aja mungkin ya. Ya, baru. Nah, mungkin salah satunya itu yang seringnya tuh dari kesehatan mungkin ya. Kesehatan. Ya, kesehatan karena nggak banyak orang yang bisa orang yang sakit atau orang yang lagi dapat bencana gitu dapat penanganan yang bagus gitu yang bisa buat mereka itu kembali lagi gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Bagaimana mekanisme rakyat dalam menuntut haknya kepada negara? Mungkin yang sekarang yang lagi banyak yaitu kayak di medsos ya kan. Medsos. Kayak banyak orang yang bersuara gitu di medsos, Di Instagram, ya, di TikTok banyak. Ya. Namun ada juga pejabat-pejabat yang kayak hal gitu tuh yang nggak diterima gitu. Padahal kan dari UUD ITE juga nggak kena pelanggaran gitu ya. Mungkin yang lain juga bisa bersuara di media sosial gitu biar pada tahu. Aduh, akhirnya ada nervous ya. Paling guys, menurut aku segitu aja lah. Terima kasih Kang udah menjawab wawancara dari saya. Terima kasih banyak ya Kang. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.